Selanjutnya penanya di sini tidak menyebutkan namanya, dia cuma mengatakan saya hamba Allah, kemudian beliau salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, bagaimana jika seseorang itu berbuat maksiat atau garis miring zina? Lalu setelahnya ia beristighfar dan bertekad untuk tidak berbuat demikian lagi. Lalu sudah lama ia tidak berbuat demikian, tetapi suatu ketika ia tergoda oleh bisikan syaitan dan melakukannya lagi. Lalu apakah Allah mengampuninya lagi dan bagaimana caranya kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut? Bagi penanya sini, karena beliau cuma menyebutkan hamba Allah, uh, poin penting yang harus Anda garis bawahi dalam awal pembukaan jawaban, kita akan fokus menjawab nanti pertanyaan Anda ini ya. Teman-teman sekalian, rasa penyesalan yang muncul. Pertama dulu gini, rasa khawatir pada saat melakukan perbuatan dosa itu sinyal dari Allah SWT, agar jangan dilakukan. Orang kalau baru mau berzina, orang kalau baru mau mencuri, orang kalau baru mau membunuh, pasti ada rasa khawatir. Itu sebenarnya sinyal supaya dia berhenti. Tapi kalau dia tetap lakukan, Allah datangkan sinyal yang lain, yaitu penyesalan. Dia merasa salah dengan perbuatan itu. Sebenarnya itu peringatan dari Allah SWT. Makanya dia lebih mudah untuk taubat dengan rasa penyesalan tersebut. Kita bisa bayangkan teman-teman kalau Allah tidak berikan kita rasa penyesalan. Mungkin kita akan terus terjerumus dalam perbuatan yang sama. Gitu kan? Tapi di sini Allah berikan kita penyesalan agar kita tidak melakukannya. Ya. Kalau kita sekarang kembali kepada jawaban untuk penanya di sini. Kalau orang berbuat dosa, zina, kemudian dia menyesal, dia tobat kepada Allah SWT. Sudah selesai. Allah terima tobatnya. Sekian tahun kemudian, dia terjerumus lagi kena lemah imannya. Apakah tobatnya bisa diterima lagi? Maka ini yang dari tadi kita bahas ini. Betul saya boleh. Yang penting pada saat awal dia istighfar, memang dia tidak pernah niat untuk mengulanginya. Kalau dia niat mengulanginya, maka istighfar awalnya tidak diterima. Tapi kalau di awal dulu dia betul-betul nasuha, tulus karena Allah, berjanji tidak akan mengulanginya misalnya. Lalu kemudian berjalan waktu setelah dia tobat tergoda lagi, lalu dia berbuat lagi, di sinilah dia harusnya beristighfar lagi kepada Allah. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, Allah tidak akan pernah jenuh sampai kalian jenuh. Ya, tapi memang yang harus kita fahami adalah sabda Nabi SAW tadi, hadis qudsi yang Allah mengatakan, hamba ini, hambaku berbuat dosa dan dia tahu dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosa dan menghukum dosa itu. Maka Allah memaafkannya. Tapi di sini perlu kita ketahui masalah menghukumnya. Dosa yang Anda lakukan itu bisa saja mendatangkan hukuman. Bahkan hukumannya lebih berat daripada apa yang misalnya orang berzina 1 jam, setengah jam lah misalnya. Atau misalnya 15 menit dia masukkan kemaluan, kemudian tertumpahlah sperma, dia rasakan kenikmatan 15 menit. Sudah cukup dia terharamkan dari rahmat Allah mungkin setahun, mungkin 10 tahun. Jadi berat sekali. Dosa itu hukumannya lebih berat daripada perbuatannya. Supaya orang tidak mengulanginya. Nah begitu cara memahaminya. Ya.